Halo teman-teman semua, apa kabar? Ketemu lagi di Bedah Buku Multipliers. Kita sekarang masuk di bab yang kelima, judulnya adalah The Debate Maker. Ini adalah praktek yang keempat dari seorang multipliers. Nanti kita akan bedah lawannya apa ya, kalau dari sisi accidental diminishernya, dan bagaimana praktek-praktek real dari seorang debate maker itu di video kali ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman semua. Video ini dibuat di tahun baru 2025 ya. Jadi ya kayak hampir setahun begitu ya kita bikin bedah buku ini nggak kelar-kelar ya. Ya karena kadang-kadang satu bab itu perlu dibaca beberapa kali untuk kita bisa menyarikan kembali. Itu yang saya rasakan sih. Kalau sekedar baca dapetin sekilas pemahaman itu sekali baca mungkin bisa. Tetapi kalau buat diambil sarinya kemudian kita coba tuangkan lagi, ternyata paling nggak butuh beberapa kali baca ya. Nah, bab ini itu dibuka dengan sebuah quote yang bagus sekali. Jadi orang namanya Joseph Joubert. Saya nggak tahu nih bener nggak cara baca namanya ya. Quote-nya begini: It is better to debate a decision without settling it than settling a decision without debating it. Ya, mungkin terjemahan bebasnya adalah lebih baik kita itu memperdebatkan sebuah keputusan atau calon keputusan, meskipun kadang-kadang gara-gara perdebatan itu mungkin jadi panjang dan belum settle tuh sampai waktunya berakhir sehingga mungkin harus dilanjutkan lagi diskusinya. Lebih baik begitu daripada kita buru-buru mengambil keputusan tanpa memperdebatkannya. Nah, tentu saja kutipan ini nanti perlu kita telaah ya, konteksnya kayak gimana ya, tapi justru itulah nanti esensi yang akan dibahas di bab ini ya. Jadi Lee Wiseman itu membuka bab ini dengan sebuah paragraf yang menurut saya isinya padat sekali ya. Dia pertama-tama bilang bahwa bagaimana seorang pemimpin mengambil keputusan itu sangat mempengaruhi engagement, kemudian juga mempengaruhi seberapa banyak resources yang bisa mereka manfaatkan di sekeliling mereka. Nah, risetnya Lee Wiseman menunjukkan bahwa diminisher itu cenderung mengambil keputusan secara solo atau di dalam circle yang kecil aja. Nah, hasilnya mereka bukan hanya mengunderutilize ya kecerdasan intelligence yang ada di sekeliling mereka, tapi juga seringkali membuat organisasi itu bergerak di situ-situ aja gitu ya. Nah, sementara multipliers itu mengambil keputusan dengan cara-cara pertama-tama dia mengengage, melibatkan orang di dalam perdebatan. Bukan cuma tujuannya untuk mendapat sebuah keputusan yang bagus banget, yang sound, yang oke gitu ya, tapi juga untuk mengembangkan kecerdasan kolektif dan menyiapkan organisasi untuk mengeksekusi. Jadi ini poin menarik ya. Ada dua situasi kalau saya lihat, nanti di bab ini akan dibahas. Jadi situasinya adalah organisasi itu kadang-kadang harus mengeksekusi sesuatu, memutuskan sesuatu lalu dijalankan begitu ya. Di situasi yang memang mungkin tidak ideal, ya di situasi darurat misalnya. Nah di momen itu maka seorang leader seringkali akan turun tangan gitu ya, ambil keputusan langsung cepat. Nah itu situasi yang oke menurut saya ya, darurat, banyak risiko, dan leadernya memang tahu situasi, tahu solusinya, ya oke, leader kemudian ambil keputusan. Tapi di banyak situasi sebenarnya nggak sedarurat itu, di mana situasi sebenarnya ada peluang untuk mengembangkan orang, mengembangkan kapabilitas, di mana leader nggak perlu sesering itu. Nah, mungkin perumpamaan yang bagus adalah kalau kita punya anak ya, ini bagi yang sudah berkeluarga, kemudian punya anak atau punya ponakan lah kalau belum keluarga ya, atau mungkin pekerjaannya jadi guru ya. Itu kan ada situasi di mana mungkin anak kita sedang kesulitan dengan sebuah permasalahan, lalu kita bantu ya untuk menyelesaikan. Misalnya dia ngambil gelas di kamarnya lalu jatuh, gelasnya pecah gitu ya. Anaknya masih kecil gitu. Nah, tentu saja itu suatu situasi darurat yang kita pasti akan turun tangan untuk beresin. Nah, tapi ada momentum lain di mana anak kita itu ngambil gelas plastik atau melamin begitu, ngambil minum, tumpah.
gelasnya nggak pecah, cuman berantakan aja airnya gitu kan. Nah itu kan momentum sebenarnya untuk sekaligus memberikan pendidikan kepada sang anak cara beresin kalau ada situasi kayak gitu kan. Nah di situ orang tua punya dua pilihan, satu turun tangan langsung beresin, atau memanfaatkan momentum itu untuk ngajarin anaknya cara membereskan kalau situasi itu terjadi. Tentu saja ngajarin cara beresin itu lebih lama dibandingkan dengan turun tangan langsung gitu kan. Nah tetapi cara itu memungkinkan si anak kemudian belajar metodenya yang nanti kemudian dia bisa ulangi lagi. Nah di kalimat yang tadi barusan saya kutip itu, paragraf pertama, ada manfaat lain sebenarnya dengan memanfaatkan momentum tadi gelas tumpah itu ya. Ini situasinya bukan yang pecah ya. Ada manfaat lain. Manfaat lainnya adalah si anak akan berlatih untuk engage, untuk terlibat di dalam proses pembersihan. Karena dia ngerasa mampu. Manusia itu kalau dikasih kesempatan untuk melakukan sesuatu yang dia melihat hasilnya, melihat dampaknya, sebenarnya akan muncul sebuah perasaan bangga, sebuah perasaan merasa mencapai sesuatu gitu. Sebenarnya manusia tuh punya potensi itu. Nah, potensi itu seringkali dimatikan oleh habitnya para diminisher atau lebih tepatnya accidental diminisher. Nah, multiplier tuh jeli melihat momentum di mana mereka bisa mendorong orang untuk berdebat, berpikir ya. Nah, sehingga orang tidak cuman akhirnya tahu caranya untuk mengambil keputusan, tapi juga lebih engage sama keputusan yang dibuat itu. Gitu ya. Nah, bab ini dibuka dengan kisah seorang leader yang nanti ya, itu timnya tuh curhat gitu, bahwa mereka tuh nggak engage. Awal mulanya ya pas diundang diajakin meeting untuk mendesain sesuatu, tapi mereka lama-lama melihat bahwa si leader ini orang yang ternyata udah punya keputusan, atau setidaknya sudah bikin keputusan di circle kecil aja. Lalu kita tuh dilebatkan diskusi ya semacam formalitas lah gitu ya. Nah menariknya adalah ternyata pelan-pelan engagementnya turun. Orang nggak seterlibat itu, datang meeting juga cuman formalitas ya, nggak banyak ide. Nah menurut saya ini gejala yang kadang-kadang modelnya tuh halus. Kalau teman-teman di organisasi, di kantor ngerasain momentum di mana kita sebagai project leader atau project manager atau memang kita supervisor, manager, terus kita minta pendapat orang dan orang-orang mengatakan nggak ada sih, oke ikut aja. Nah meskipun kalimatnya tuh sopan gitu ya, kalimatnya itu halus, nggak nyinyir gitu, tapi itu bisa jadi gejala bahwa mungkin di baliknya ada pengalaman mereka tuh sebenarnya ngerasa bahwa pendapat mereka tidak didengarkan atau tidak dipedulikan atau nggak ada gunanya. Jadi mereka juga malas mikir gitu. Nah, itu ciri-ciri engagementnya rendah. Dan kalau ditelaah, mungkin tanpa sadar kita sebagai pemimpin menjadi seorang accidental diminisher. Sehingga orang pelan-pelan tidak mau terlibat lagi gitu ya. Nah, lawan dari debate maker adalah decision maker. Loh, menarik ya, karena kata decision maker itu kata yang netral aja, bahkan cenderung positif kan. Jadi seorang pengambil keputusan gitu. Nah tapi situasi yang saya contohkan di depan tadi itu kata kuncinya ya. Ada situasi darurat, situasi yang betul-betul leader memang harus ambil decision, dan ada situasi lain di mana leader bisa memultiply, mengenable kecerdasan tim. Nah kita nggak ngomongin situasi yang darurat, kita ngomongin situasi di mana ada momentum untuk mengembangkan kapabilitas tim. Nah disitulah peran sebagai decision maker tidak terlalu membantu. Yang dibutuhkan kalau emang kita mau mengembangkan, maka yang dibutuhkan adalah seorang debate maker gitu. Ada kalimat menarik di subbab ini, debate maker versus decision maker itu, bahwa kadang-kadang seorang accidental diminisher itu tanpa sadar punya asumsi dasar yang mengatakan bahwa hanya segelintir orang yang betul-betul ngerti permasalahan dan layak untuk didengarkan. Ini mungkin tidak dimaksudkan secara sengaja ya, saya untuk nggak mau dengerin pendapat orang gitu ya, tetapi barangkali ini tanpa disengaja. Mungkin juga basisnya dari pengalaman gitu, bahwa si dia mah kurang idenya gitu ya, sehingga ya udahlah kita aja gitu. Nah tanpa sengaja gitu,
Sehingga tanpa sengaja leader suka hanya melibatkan segelintir orang atau bahkan hanya dirinya sendiri. Yang lain tuh hanya jadi sasaran sosialisasi lah gitu. Nah, di sisi lain, multipliers itu Liz Wiseman bilang, they don't focus on what they know, but on how to know what others know. Jadi, seorang multiplier seringkali juga seorang yang sangat kompeten tentu saja, tapi mereka nggak mau fokus pada kompetensinya sendiri saja. Mereka penasaran apa yang mungkin diketahui oleh orang-orang lain. Jadi saya nggak mau pendapat saya sendiri aja yang dikerjakan. Saya pengen tahu jangan-jangan ada pendapat di orang-orang lain gitu. They operate on the assumption that with enough good minds on it, we can figure it out. Asumsi dasar yang berkebalikan adalah kalau seandainya ada cukup banyak pendapat yang bagus, maka ini solusi yang kita hasilkan ini pasti solusi yang akan sangat baik. They are interested in every relevant insight people can offer. Jadi bertolak belakang banget ya kalau di Indonesia tanpa sadar berpikir atau berasumsi hanya sedikit orang yang pendapatnya itu bagus dan layak didengarkan. Justru multiplier berpikir bahwa dalam diri setiap orang tuh pasti ada pendapat yang mungkin bagus untuk dieksplorasi. Saya sih cenderung melihat bahwa realistisnya potensi orang beda-beda. Ya, potensi orang lain-lain, tidak semua orang menguasai semua hal. Realistisnya kadang-kadang kita nanya sama orang, dia no clue, dia nggak punya ide, mungkin dia juga wawasannya masih kurang, mungkin pengalaman masih kurang, atau dia pengalamannya terlalu sempit sehingga nggak punya sudut pandang yang lebih luas. Itu kenyataannya kan ada. Nah, tapi balik lagi, ini situasi darurat atau bukan? Kalau ini situasi darurat, oke, kita segera ambil putusan secepat mungkin supaya selesai daruratnya. Tapi dalam konteks saya pengen mengembangkan orang, mengenable tim, maka saya perlu berasumsi dengan asumsi yang sama sekali berbeda. Saya perlu berasumsi bahwa tiap orang punya pendapat dulu. Nah, ini mungkin mirip dengan dulu ada satu nasihat ya dari seorang leader yang pernah saya dengar gitu. Beliau bilang begini, orang tuh atau para pemimpin ya, manajer, leader, direktur itu suka berpikir bahwa saya nggak akan percaya orang sebelum orang itu membuktikan dia layak dipercaya. Jadi buktikan dulu pada saya akan percaya. Nah, beliau bilang begini, kalau aku kebalikannya, Ted, saya akan percaya orang sampai dia membuktikan bahwa dia tidak layak dipercaya. Ini kan kayaknya kalimatnya seolah-olah permainan kata aja, tapi enggak. Kalau pakai paradigma yang pertama, saya akan tidak percaya orang sampai dia membuktikan, berarti kan dia selalu curiga dulu, dia akan challenge orang gitu ya, sampai kemudian titik habis itu, oke, dia lulus lah gitu ya. Sementara si pola pandang yang kedua itu ya semua orang itu diasumsikan baik dan capable aja, atau paling tidak bisa belajar lah gitu. Nah, dia mungkin salah, dia mungkin bingung. Kemudian kalau ternyata emang dia bisa, ya sudah, lebih aman kan? Kecuali tiba-tiba muncullah satu kasus integriti misalnya, gitu ya, kasus ketidakkompetenan yang tidak diperbaiki misalnya, dan orang itu dikasih feedback juga nggak mau misalnya, udah usaha macam-macam nggak bisa, ya udah berarti dia sudah membuktikan dirinya tidak layak dipercaya, baru selesai. Tapi kan harusnya orang kayak gitu tidak banyak jumlahnya. Harusnya orang kayak gitu tuh jumlahnya sedikit saja kan. Jauh lebih banyak. Harusnya ya, dunia ini kan berjalan. Harusnya tuh dengan asumsi orang baik tuh jauh lebih banyak, makanya hidup kita masih baik-baik saja gitu. Orang boleh ada yang pesimis dengan Indonesia dengan segala problematika politik, ekonomi, tapi kalau menurut saya sih alhamdulillah saya masih bisa bikin video kali ini, teman-teman juga masih menonton kali ini, berarti kan masih ada jauh lebih banyak orang yang memastikan dunia berjalan, makanya ada sinyal buat nonton kan gitu. Kan asumsi itu harusnya lebih kuat ya, bahwa ada orang yang yang potensial dan bisa dipercaya. Nah, itu yang dipakai sama multipliers. Nah, mungkin mirip juga dengan pola pikir atau perumpamaan kita dengan anak tadi. Kalau kita melihat anak SD, anak TK itu sebagai orang dewasa, ya tentu saja kita akan melihat mereka nggak bisa ngapa-ngapain.
ya kan? Sehingga nggak akan ada gunanya di sekolahin diajarin macam-macam. Tapi pertanyaannya kenapa kok kita nyekolahin anak TK? TK terutama itu kan hampir-hampir kurikulumnya main aja gitu kan? Kenapa kok kita mau keluarin waktu, tenaga, uang untuk nyekolahin anak TK, padahal hasilnya ya gitu-gitu doang gitu, main, nyanyi-nyanyi, happy-happy. Karena kita tidak melihat mereka saat ini, kita melihat mereka punya potensi untuk nanti. Sekarang tahapannya begini dulu gitu. Nah, itu kan berangkat dari tadi ya, asumsi bahwa tiap orang itu punya potensi. Nah, sekarang latihannya gimana nih menjadi seorang debate maker? Nah, risk management menyebutkan ada 3. Jadi kalau kita mau latihan menjadi debate maker, itu pertama adalah latihan untuk nge-frame sebuah isu, frame the issue. Jadi perdebatan itu akan produktif nantinya ya. Kalau pertama-tama kita definisikan dulu, dibingkai dulu, dirumuskan dulu permasalahannya apa. Karena nanti yang mau diperdebatkan kan solusinya, ya kan? Tapi solusinya itu ya bisa jadi tidak produktif, nggak produktif atau kemana-mana gitu ya. Kalau nggak didefinisikan tidak jelas. Ya kalau ngomong penelitian gitu ya, riset-riset ilmiah kan pasti diawali dengan perumusan permasalahan. Nah, frame the issue itu seperti itu ya, frame the issue. Nah, ada satu poin yang bagus nih di bagian ini ya. Jadi penelitiannya List Wiseman nanti menunjukkan bahwa sebuah keputusan yang baik itu dimulainya justru sebelum ya perdebatan itu dimulai. Jadi para pemimpin itu menyiapkan organisasi mereka untuk berdiskusi dan berdebat dengan cara merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang tepat dan juga orang-orang atau tim yang tepat yang kira-kira akan bisa memberikan sudut pandang yang kaya terhadap pertanyaan itu. Kemudian mereka merumuskan isunya dan kemudian baru memproses bagaimana setiap orang bisa berkontribusi. Jadi ada 4 setidaknya katanya yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama adalah the question, ya, pertanyaan itu. What is the decision to be made? What are we choosing between? Ini kita mau ngambil keputusan apa? Itu mesti clear ya. Frame the issue itu yang pertama itu. Yang kedua, the why. Why is this an important question to have? Kenapa pertanyaan ini atau isu ini penting untuk dijawab? Why does the decision warrant collective input and debate? Kenapa ini butuh ya perdebatan dan masukan dari semua orang? What happens if it is not addressed? Apa yang akan terjadi kalau seandainya isu ini nggak dibahas? Lalu kemudian the who, siapanya? Who will be involved in making the decision? Siapa yang akan terlibat? Who will give input? Siapa yang ngasih input dan masukan? Kemudian the how. How will the final decision be made? Will it be made by majority rule, consensus, or will you or someone else make the final decision? Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang seorang leader perlu merumuskan dulu sebelum perdebatan dimulai. Sehingga orang-orang tahu mereka akan ngapain di dalam perdebatan itu, gitu ya. A great debate katanya begins with an important provocative question. Not just any question, but the right question. Jadi merumuskan pertanyaan itu sendiri lebih krusial daripada nanti jawabannya, karena jawabannya itu akan bisa datang dari mana aja kalau pertanyaannya itu tajam gitu ya. Nah, yang kedua, untuk mempraktekkan debate maker ini kita perlu berlatih untuk spark the debate ya. Jadi setelah ngeframe isunya ya, multipliers itu spark the debate. Ngapain tuh? Kita perlu paham ciri-ciri perdebatan yang bagus tuh kayak apa. Satu katanya, dia tuh engaging. The question is compelling and important to everyone in attendance. Jadi bagi orang-orang yang hadir, pertanyaan itu menggelitik ya. Memicu orang buat mikir. Yang kedua, komprehensif. The right information is shared to generate a holistic and collective understanding of the issue. Jadi ada bahan-bahan informasi yang cukup untuk membantu perdebatan itu. Nah, jadi kalau teman-teman baca bab ini, itu kita akan ketemu bahwa ternyata kata kunci dari perdebatan yang bagus adalah argumen-argumennya itu harus pakai evidence, harus pakai dasar, harus pakai data. Maka poin nomor 2 ya, kalau bisa informasi data-datanya disediakan sehingga orang tuh berdebat pakai dasar, bukan debat kusir gitu ya. Nah, ini nyambung kayak ketiga, fact based. The debate is deeply rooted in fact, not opinion. Bukan sekedar opini biasa, tapi harus ada semacam faktanya. Nah, kalau saya sih melihat fakta itu lebih luas ya. Fakta itu bisa berupa data, angka, observasi gitu. Tapi juga fakta bisa berupa sebuah pendapat
kesimpulan, hipotesis yang punya kekokohan. Jadi pendapatnya ahli misalnya, itu menurut saya bisa jadi fakta. Pendapatnya seorang yang punya kredibilitas atau pendapatnya seorang yang punya pengalaman di situ, itu bisa menjadi fakta. Meskipun kalau ngomong data, angka segala macam nggak kelihatan ya, tapi paling tidak ada dasarnya, ada referensinya lah. Yang terakhir adalah educational. People leave the debate more focused on what they learn than on who won or lost. Sebuah debat yang baik itu ciri-cirinya adalah habis berdebat, orang setidaknya belajar sesuatu dan lebih fokus ke situ daripada fokus pada pendapat siapa yang akhirnya diterima. Ya, ujung-ujung pendapat dia juga, kok bukan pendapat saya, atau pendapat saya harus masuk, bukan ke situ, tapi yang kita dapat dari perdebatan itu apa. Nah, itu yang lebih penting, education lah. Jadi salah satu perdebatan yang bagus adalah kita tuh merasa belajar sesuatu dari perdebatan itu, tidak merasa sakit hati, tidak merasa rendah diri, juga tidak merasa menang ya. Karena hasil akhir dari perdebatan yang produktif adalah sebuah solusi yang terintegrasi. Kalau pakai bahasanya Sven Nabet ya, ada alternatif ketiga, alternatifnya kita semua yang kita temukan bersama gitu. Untuk bisa berdebat seperti ini, itu ada tips lagi, yaitu tipsnya adalah kita perlu create safety for best thinking. Multipliers itu menciptakan sebuah atmosfer di mana orang itu aman untuk berdebat. Ya, mereka berusaha untuk menghilangkan rasa takut. Mereka mencoba meremove faktor-faktor yang menyebabkan orang itu suka meragukan dirinya sendiri untuk berpendapat, ya, suka meragukan idenya sendiri, dan juga meremove rasa takut yang membuat orang itu cenderung mundur. Ya, mundur-mundur, melipir-melipir lalu izin gitu ya. Nah, cuman ini bukan untuk mengatakan bahwa suasananya itu terlalu santai gitu ya, leha-leha sampai ketiduran, bukan ya. Yang agak unik dari multipliers itu mereka create safety, kata Elizabeth, tapi juga memaintain pressure supaya perdebatan itu tadi balik lagi punya dasar, punya fakta. Mungkin sederhananya beginilah, kayak orang yang naik pesawat gitu ya, itu kan kita tahu bahwa itu akan terbang, ada turbulen kadang-kadang gitu, tapi kita ngerasa aman. Kenapa? Karena kita pakai sabuk pengaman misalnya gitu, atau pas nyetir lah ya, kita tahu di jalan itu bisa terjadi ada risiko, tapi ya kita ngerasa aman karena pertama kita pakai seat belt, kedua yang nyetir itu kompeten ya, punya license juga, dan kita tahu mobilnya itu misalnya nanti kalau ada apa-apa yang apes banget ada airbag begitu. Bahkan mungkin ada mobil tertentu yang udah canggih, ada indikator-indikator untuk menghindari kecelakaan yang parah. Apes-apesnya lagi adalah kalau ada apa-apa sama mobilnya bisa diasuransikan. Nah, semua itu kan bikin orang kemudian bisa bereksplorasi di jalanan, nyetir, berkendara ya, karena memang ada safety beltnya gitu. Nah, perdebatan yang baik itu dimungkinkan kalau suasana itu terjaga. Ya, tugas multiplier di situ. Tugas mereka adalah menjaga atmosfer perdebatan itu. Misalnya jangan sampai ada yang jelek-jelekin, nyindir-nyindir personal gitu, sehingga orang akhirnya jadi malas buat berdebat gitu ya. Menjatuhkan ide orang, mungkin tidak dengan kata-kata tapi dengan nada misalnya begitu. Nah, untuk itu pertanyaannya memang harus pertanyaan yang challenge conventional thinking katanya ya. Maka pertanyaan yang berusaha untuk mengangkat asumsi-asumsi dasar yang selama ini menghalangi organisasi. Saya tuh lama-lama ya punya pengalaman, entah di organisasi tempat saya berada atau saya ngamatin organisasi lain, tapi saya sering ketemunya gitu agak panjang. Itu selalu ya ada masalah di organisasi yang seringkali orang tuh tahu tapi nggak ngomong-ngomong. Orang tuh nggak mau ngomong itu entah takut, takut cemas gitu ya, tapi juga udah pesimis karena mungkin dulu orang suka ngasih masukan dan nggak pernah dengerin, nggak pernah dimulai, atau pernah dimulai tapi gagal. Tapi hampir semua orang kalau ditanya dalam hatinya tahu masalahnya tuh itu gitu, core-nya tuh itu, tapi ya udahlah gitu. Nah, debate maker itu adalah orang yang merumuskan pertanyaan untuk menggali hal-hal yang kayak gitu, karena justru di titik itulah asumsi tadi mesti dibongkar, diangkat, lalu kita cari yang baru. Jangan-jangan memang kita itu selama ini
stagnan atau bahkan mundur, setback, ya karena asumsi tadi nggak pernah diangkat, dibicarakan supaya bisa diganti gitu loh. Nah, karena mereka pengennya perdebatan itu berjalan secara mendalam, maka debate maker itu adalah orang yang berusaha ngulik satu permasalahan itu dari berbagai angle, sehingga selalu curiga kalau para anggota tim itu terlalu cepat ambil keputusan, terlalu cepat sepakat gitu. Balik lagi, ini bukan untuk hal-hal yang darurat, makanya itu hal-hal yang sifatnya mungkin pengembangan, ya untuk mengembangkan kapabilitas atau untuk bikin inovasi baru. Nah itu jelas kalau terlalu cepat ambil keputusan itu pasti ada yang nggak dalam. Gitu. Makanya seringkali multiplier itu ngajak orang buat ntar dulu, step back dulu, lihat dari sudut pandang lain. Seringkali mereka juga ngajakin orang buat melihat dari sudut yang beda. Misalnya saya orang HR diskusi sama finance, pendapatmu sudah ya, tuker. Sekarang kalau kamu jadi orang finance kira-kira gimana? Tuker. Tadinya saya marketing diskusi sama, berdebat sama sales, sekarang tuker posisi. Andaikan kamu orang marketing seperti apa, orang sales seperti apa. Nah itu adalah cara si multipliers untuk membuat perdebatan itu berlangsung cukup dalam dengan berbagai angle. Jangan sampai buru-buru untuk kemudian mengambil keputusan. Nah yang terakhir, setelah perdebatan di spark, dipancing begitu ya, sampai cukup banyak angle-nya, tentu saja ya, karena ujungnya adalah ada keputusan, maka yang ketiga ya praktek untuk menjadi debate maker adalah drive a sound decision. Mendorong tim untuk membuat keputusan yang baik, yang solid gitu ya. Multipliers itu mungkin memancing perdebatan, tapi perdebatan itu harus diarahkan kepada sebuah keputusan. Jadi ujungnya harus ada, closingnya harus ada. Nah, cara untuk memastikannya itu ada 3 katanya. Pertama adalah re-clarify the decision making process. Tadi ingat di awal ya, pertanyaannya itu dirumuskan dan nanti bagaimana keputusan akan dibuat dirumuskan. Apakah keputusan itu akan dibuat bersama-sama pakai voting atau oleh pihak tertentu atau oleh leader sendiri. Jadi pengambil keputusan bisa jadi tetap leader, cuman diperdebatkan dulu gitu maksudnya ya. Nah maka dari itu supaya terjadi keputusan setelah berdebat, satu, di-clarify lagi ulang proses pengambilan keputusannya. Oke, ini videonya udah banyak ya, tapi kan tadi kita lihat bahwa yang ambil keputusan tetap di saya, menurut saya kita akan ambil ini. Nah itu oke tuh orang ya, atau yuk kita voting kalau memang dari awal idenya adalah voting. Nah, yang kedua, they make the decision or explicitly delegate it to someone else to decide. Jadi keputusan itu bisa diambil oleh dirinya sendiri atau didelegasi ke orang lain. Intinya adalah harus ada keputusan yang eksplisit. Yang ketiga, they communicate the decision and the rationale behind it. Setelah itu dikomunikasikan keputusannya. Kalau seandainya memang akhirnya yang keputusan tim kecil atau di belakang layar ya, dikomunikasikan. Kemudian alasan kenapa itu diambil dirumuskan. Sekali lagi ini semua dilakukan karena tidak sekedar keputusannya itu sendiri yang penting, tapi bagaimana keputusan itu dibuat dengan melibatkan tim supaya engage, supaya talenta itu muncul, supaya collective intelligence itu muncul, dan terakhir supaya ada rasa kepemilikan. Nah semua proses debate maker ini dilakukan untuk itu. Jadi tidak sekedar ngomongin hasil akhirnya ya keputusannya, tapi keputusan yang melibatkan orang, melahirkan kecerdasan dan juga melahirkan komitmen. Nah, ada satu kesimpulan yang menarik ya di bab ini, menurut saya sangat berharga ya. Ini kalimatnya bilang begini nih. Our research and experience coaching executive reveals that leaders can move along the diminisher multiplier continuum. Jadi si Liz Wiseman itu bilang bahwa diminisher sama multiplier itu bukan kutub yang berlawanan sama sekali, either or, tapi bisa jadi sebuah continuum. Jadi orang itu bisa bergerak tadinya dari accidental diminisher atau diminisher ekstrim, lalu accidental, lalu ke multiplier. Nah, tapi untuk bisa bergerak di continuum itu tidak cukup hanya mencoba untuk mempraktekkan beberapa leadership practices katanya. Jadi trik-trik yang tadi kita pelajari itu nggak cukup sekedar, oh ya saya tahu, saya cukup praktek. Karena untuk mempraktekannya itu butuh a fundamental shift in the assumptions of the leader. Kita hanya mau mempraktekkan tadi tuh, frame issue, kemudian memancing perdebatan, mengklarifikasi keputusan. Kita hanya mau melatih hal itu kalau ada perubahan yang fundamental di cara berpikir kita.
Now often the shift happens when a leader begins to view his or her role differently. Perubahan fundamental ini hanya terjadi kalau leader berusaha melihat dirinya atau perannya secara berbeda, yaitu ketika mereka melihat their greatest contribution lies in asking the questions that produce the most rigorous thinking and answers. Ini dalam sih menurut saya. Kalau kita punya tim yang potensial, itu tugas kita bukan semata-mata mencapai target, tapi tugas kita adalah membantu tim potensial ini mencapai target. Ini totally completely different. Mirip kayak gini lah. Ada orang tua punya anak. Tugas dia tuh bukan memastikan anaknya sukses, tapi memastikan anaknya sukses dengan kemampuan dan pekerjaan sendiri. Bener nggak? Karena kalau memastikan anak sukses, orang tua bisa aja menyediakan semuanya. Langsung dikasih ke anaknya, misalnya orang tuanya punya 10 perusahaan, ya anaknya 2 gitu, bagi 5 langsung sukses tuh anaknya kan. Tapi kita tahu itu nggak sustainable, kita tahu anaknya nggak akan bisa mengelola perusahaan itu seperti dirinya. Maka orang tua yang punya perusahaan tadi harus berpikir bagaimana saya membantu anak saya sukses dengan cara memampukan dia untuk sukses. Jadi kesuksesannya itu dicapai lewat dia. Itu totally different karena saya harus mau melibatkan dia di dalam proses itu sendiri. Saya tidak mungkin hanya mengambil alih semuanya. Saya harus menemaninya bertumbuh sampai dia capable. Disitulah debate maker ini baru bisa kita jalankan. Karena kita mempersiapkan ajang perdebatannya, kita memancing perdebatannya, kita memancing asumsi-asumsi dasarnya untuk dibahas sampai ada titik di mana keputusan itu bisa dibuat dan keputusan itu akhirnya jadi milik bersama gitu ya. Nah, itu menurut saya sih satu hal yang sangat menarik karena godaannya ya, accidental diminisher itu kalau misalnya godaannya itu adalah kita itu sebagai ahli kadang-kadang tahu banyak atau minimal merasa tahu banyak, di sisi lain tim kita kan lagi belajar nih ya. Jadi perdebatan itu kadang-kadang bagi kita tuh konyol gitu. Bagi kita konyol sehingga kita pasti ada godaan buat buru-buru, udah gini aja deh gitu. Dan itu niatnya baik. Makanya fundamental shift in thinking itu jadi penting karena saya harus meyakini bahwa enggak, ntar dulu biarkan mereka berdebat karena merekalah yang harus berlatih mengambil keputusan. Merekalah yang harus membongkar sendiri proses itu. Merekalah yang harus menjalani sendiri proses mengolah ide-ide itu, bukan saya. Gitu. Nah, disitulah leader akan bisa menikmati perdebatan. Kalau nggak pakai mindset tadi ya, godaannya pasti akan turun tangan gitu ya. Ngambil keputusan langsung. Tapi kita tahu bahwa itu dua hal konsekuensinya. Satu, tidak akan mengenable tim. Yang kedua, ya nanti akan ada di bab setelahnya ya. Apa yang terjadi kalau kita udah nggak ada di tim itu? Nah, itu yang paling penting ya. Diminisher maupun multiplier itu harus bertanya. Kalau dia sudah nggak di tim itu, apa yang akan terjadi? Adakah dia punya penerus? Atau tim itu akan mundur ya kinerjanya? Nah, kalau nggak mau tim itu mundur, berarti harus dipersiapkan kadernya. Nah, mempersiapkan kader itu satu-satunya cara adalah menjadi multipliers. Sebab kalau menjadi accidental diminisher, kita bisa aja achieve target, tetapi nggak akan ada orang yang siap untuk menggantikan kita. Moga-moga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.